Pengertian hukum asuransi. Hukum asuransi itu mengatur hubungan antara kedua belah pihak. Nah, pihaknya di antara penanggung dan pihak tertanggung. Nah, pihak penanggung ini biasanya terdiri dari perusahaan asuransi. Sedangkan untuk pihak tertanggung itu seperti kita yang sebagai nasabah. Nah, adapun tujuannya itu, hukum ini adalah memberikan kepastian hukum dan perlindungan kepada kedua belah pihak. Selanjutnya ada asas-asas hukum penting dalam asuransi. Setiap kontrak asuransi harus mengikuti asas-asas hukum tertentu agar sah dan adil. Asas yang pertama itu asas kepentingan yang dapat diasuransikan. Asas ini asas tertanggung yang harus punya kepentingan langsung pada objek yang diasuransikan. Kemudian ada asas itikat baik, good faith. Kedua belah pihak ini wajib jujur dan terbuka tentang kondisi atau informasi yang relevan. Kemudian ada asas indemnitasi. Nah, asas ini memiliki tujuan asuransi bukan untuk mencari keuntungan, tapi untuk mengembalikan kondisi keuangan kita seperti sebelum terjadinya musibah. Kemudian ada asas subrogasi. Asas ini dibayarkan setelah mengklaim perusahaan asuransi punya hak untuk menuntut pihak yang menyebabkan kerugian. Kemudian ada asas kontribusi. Asas kontribusi ini, jika ada satu objek diasuransikan, maka di berbagai tempat biaya ganti rugi akan dibagi. Kemudian yang terakhir ada asas causa proxima. Asas ini hanya risiko yang secara langsung menyebabkan kerugian yang akan diganti. Selanjutnya masuk ke bab cara menyelesaikan sengketa asuransi. Nah, kalau terjadi konflik antara tertanggung dan perusahaan asuransi, ada beberapa cara menyelesaikannya. Seperti yang pertama itu, kita dapat menyelesaikan dengan cara musyawarah. Cara ini diselesaikan secara kekeluargaan. Ini merupakan cara paling umum dan lumrah di kalangan masyarakat ya guys ya. Kemudian yang kedua ada Badan Mediasi dan Arbitrase Asuransi Indonesia atau BMAI. Lembaga independen yang membantu menyelesaikan masalah tanpa harus ke pengadilan. Kemudian ada LAPS SJK, lembaga resmi penyelesaian sengketa di sektor jasa keuangan termasuk asuransi yang berlaku sejak tahun 2021. Kemudian yang terakhir ada cara ke pengadilan. Nah, cara ini dilakukan jika semua cara yang tadi itu gagal dilakukan, barulah sengketa bisa diajukan ke pengadilan negeri atau pengadilan niaga. Nah, jadi teman-teman, hukum asuransi itu penting banget untuk menjamin bahwa semua proses asuransi berjalan adil, jelas. Dengan memahami semua jenis asuransi, isi perjanjian, asas hukum, dan cara menyelesaikan konflik, kita bisa jadi pengguna asuransi yang bijak dan terlindungi. Nah, teman-teman, itulah materi mengenai dasar-dasar hukum asuransi di Indonesia. Terima kasih teman-teman sudah menyimak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.